Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau menggali satu ide menarik nih dari bab 17 materi Anda, judulnya Kemajuan, Kekuatan Kemenangan Kecil. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh macet gitu waktu mau capai target besar? Nah ini menarik, karena justru langkah-langkah kecil yang sering kita anggap sepele, itu katanya bisa jadi kunci. Kita akan lihat gimana fokus ke kemajuan-kemajuan kecil ini bisa bawa hasil besar tapi rasanya lebih ringan gitu. Kita mulai dari contoh yang, wah cukup bikin kaget menurut saya, dari Departemen Kepolisian di Richmond, Kanada. Mereka ubah pendekatan total. Iya, betul. Richmond ini kasus yang sering dikutip ya. Mereka punya masalah serius soal residivisme remaja. Angkanya tinggi sekali, 65% kalau tidak salah. Jadi, remaja yang udah pernah kena kasus, kemungkinan besar balik lagi berulah. Pendekatan hukum biasa yang fokus ke hukuman, itu kayaknya nggak mempan buat mereka. Nah terus si Superintendent World Clapham ini bikin gebrakan, namanya tiket positif. Jadi gimana tuh cara kerjanya? Polisi justru nyari anak muda yang lagi berbuat baik. Misalnya buang sampah di tempatnya, pakai helm pas naik sepeda, hal-hal kecil gitu. Terus dikasih hadiah, kayak tiket bioskop gratis. Betul. Kedengarannya sederhana sekali ya, tapi ini mengubah dinamika interaksi antara polisi dan remaja. Dari yang tadinya mungkin penuh curiga atau takut, jadi ada momen positif. Dan hasilnya, itu yang bikin kaget. Dalam 10 tahun, angka residivisme turun drastis. Jadi cuma 8%, dari 65 ke 8. Itu penurunan yang sangat signifikan. Wow, 8%, jauh banget ya bedanya. Ada cerita spesifik nggak sih tentang anak yang dapet tiket itu? Katanya ada yang sampai majang tiketnya di dinding ya, sebagai pengingat gitu. Iya, ada kisah itu. Anak laki-laki ini menyimpan tiketnya, dipajang. Buat dia, itu semacam bukti kalau orang dewasa, bahkan polisi, percaya dia bisa berbuat baik, bisa bikin perbedaan. Ini menyentuh sisi psikologisnya. Wah, luar biasa ya cerita Richmond ini. Rasanya kok hampir terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi apa ada penjelasan ilmiahnya? Kenapa pengakuan sekecil itu bisa sekuat itu efeknya? Oh, tentu ada. Ini sejalan banget sama penelitian di bidang psikologi motivasi. Misalnya Frederick Herzberg. Dia udah lama menemukan kalau pencapaian dan pengakuan atas pencapaian itu motivator internal yang kuat. Jadi bukan cuma soal hadiahnya, tiket bioskopnya itu, tapi perasaan diakui, perasaan berhasil melakukan sesuatu yang positif, itu yang penting. Motivator internal ya, bukan eksternal semata. Tepat. Ada lagi studi yang lebih baru, ini juga penting banget, dari Teresa Amabile dan Stephen Kramer. Mereka analisis ribuan catatan harian pekerja. Kesimpulannya, kemajuan harian dalam pekerjaan yang bermakna, nah ini kuncinya, sekecil apapun kemajuannya, itu jadi pendorong tunggal terkuat buat emosi positif, motivasi, dan persepsi kerja yang baik. Sekecil apapun ya, baik kan kalau cuma menyelesaikan satu tugas kecil di hari itu. Iya, sekecil itu pun berpengaruh. Asalkan pekerjaan itu dirasa bermakna oleh orangnya. Ini yang disebut the progress principle. Perasaan bergerak maju, walau cuma selangkah kecil, itu memberi kita energi. Ini jadi kebalikan dari kecenderungan kita yang kadang suka pasang target terlalu gede di awal ya. Kayak contoh eksekutif yang mau bikin rumah boneka super canggih itu, niatnya bagus, visinya keren, tapi saking besarnya malah jadi nggak mulai-mulai atau malah nyerah di tengah jalan. Jadi kayak jebakan ambisi gitu ya. Bisa dibilang begitu. Kekuatan itu ternyata ada di langkah kecil yang stabil, yang diulang terus-menerus. Konsistensi itu. Seperti kata Henry B. Eyring yang Anda kutip, ada kekuatan dalam kemantapan dan pengulangan. Menarik juga, prinsip ini bisa dipakai buat membentuk kebiasaan positif juga ya. Bukan cuma target kerja. Saya jadi ingat Dr. Phil Zimbardo, dulu kan terkenal sama eksperimen penjara Stanford yang nunjukin sisi gelap situasi. Sekarang beliau malah fokus ke sisi positifnya. Oh iya, Heroic Imagination Project itu ya. Betul. Proyek itu kan mendorong dan merayakan aksi-aksi heroik kecil sehari-hari. Harapannya biar jadi kebiasaan gitu, berbuat baik jadi hal yang alami. Prinsipnya mirip, menghargai aksi kecil positif. Setuju. Contoh lain yang lebih dekat mungkin ya, sistem token di keluarga buat ngatur waktu layar anak. Itu juga pakai prinsip yang sama. Kasih token kalau nurut aturan. Bisa ditukar waktu layar atau uang jajan. Tambah token lagi kalau mau baca buku.
Oh iya, saya pernah dengar soal itu. Hasilnya gimana katanya? Dilaporkan berhasil drastis juga. Waktu layar bisa turun sampai 90%, minat baca naik, dan yang menarik, setelah sistemnya jalan, orang tua nggak perlu ngomel-ngomel terus. Pengawasannya jadi minimal. Lagi-lagi, penghargaan kecil untuk perilaku yang diharapkan. Oke. Konsepnya jelas, contohnya banyak. Sekarang, gimana caranya kita pendengar di sini bisa menerapkan ini langsung? Ada teknik praktisnya nggak dari materi ini? Tentu ada. Ada beberapa teknik kunci yang bisa kita ambil. Pertama, fokus pada apa yang disebut kemajuan minimal yang layak atau minimal viable progress. Jadi, coba tanya ke diri sendiri, apa langkah paling kecil yang bisa saya lakukan hari ini yang udah terasa ada gunanya buat tugas penting ini? Lupakan soal sempurna dulu. Jadi yang penting gerak dulu ya, sekecil apapun langkahnya, asal ada nilainya. Betul, selesai itu lebih baik daripada sempurna tapi nggak jadi-jadi. Mulai dari versi paling sederhana yang udah bekerja. Oke, masuk akal. Terus yang kedua, Kedua, lakukan persiapan minimal yang layak atau minimal viable preparation. Ini tentang memulai lebih awal, tapi investasinya nggak perlu besar. Misalnya, ada presentasi besar 2 minggu lagi. Jangan ditunda sampai H-1. Coba deh curi waktu 10 menit sekarang. Buka filenya, tulis beberapa ide awal, bikin kerangka kasar. cuma 10 menit aja gitu ya. Nanti, itu udah kemajuan namanya. Memecah kebekuan. Sip. Yang ketiga apa? Ketiga, hargai kemajuan secara visual. Ingat nggak waktu kecil kita dapat bagan bintang? Atau lihat termometer penggalangan dana yang naik? Itu kan memotivasi banget. Nah, coba terapkan itu untuk tujuan penting Anda. Bisa dengan mencoret daftar tugas, bisa dengan mengisi toples pakai kelereng tiap capai target kecil, atau bikin grafik sederhana. Melihat progres itu penting. Oh iya, visualisasi kemajuan. Biar kelihatan gitu ya udah sampai mana. Tepat. Biar terasa nyata kemajuannya. Itu ngasih dorongan psikologis yang kuat. Jadi kalau dirangkum nih, intinya jelas banget ya. Jangan pernah remehkan kekuatan dari kemajuan-kemajuan kecil yang konsisten. Ini bukan soal bikin lompatan besar yang seringkali malah bikin kita capek duluan. Tapi lebih ke membangun momentum, langkah demi langkah, lewat aksi kecil, tapi terus-menerus di hal-hal yang memang penting buat kita. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup, ada baiknya kita semua coba renungkan sejenak. Coba pikirkan satu tujuan penting yang lagi Anda kerjakan sekarang. Terus, tanya diri sendiri, apa satu langkah paling kecil yang paling mungkin dilakukan yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk memulai atau melanjutkannya? Satu langkah terkecil ya. Iya. Dan setelah itu, pikirkan juga gimana kalau Anda mulai secara sadar merayakan kemajuan-kemajuan kecil itu. Nggak peduli sekecil apa kelihatannya. Mungkin saja, perayaan kecil itulah yang nanti mengubah seluruh perjalanan Anda mencapai tujuan besar tadi. Sebuah pemikiran yang menarik untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini.